Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak Bapak yang berbahagia dengan channel Education and Sport. Sahabat matematika, matematika itu mengasihkan. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai video pembahasan ini, Bapak ingatkan kepada kalian jika akan melakukan suatu pekerjaan, maka kita harus berdoa dulu. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama berdoa agar kita diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, diberi kekuatan, diberi lindungan dari mara bahaya yang akan menimpa kita. Oke, anak-anak. Selain itu, kita juga berharap akan meningkat pemahaman kita dalam menerima pembelajaran yang akan Bapak ajarkan. Oke, berdoa dalam hati sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai? Baiklah anak-anak, terima kasih kepada kalian sudah berdoa agar kita tetap dilindungi oleh Tuhan, oleh Allah dari segala mara bahaya yang datang, yang akan datang kepada kita. Mudah-mudahan dengan doa ini terhindar semuanya. Enak ya? Bukan kalian aja, semuanya, seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini, umumnya di Indonesia. Mudah-mudahan semuanya terlindungi. Dan pemahaman kalian makin bertambah. Setiap mata pelajaran, arahannya, isinya, penjelasannya akan mudah kalian terima. Oke anak-anak, bagi yang belum melakukan like dan subscribe, silahkan sekarang klik like dan subscribe-nya agar pemahaman kalian lebih bagus lagi. Silahkan klik like, kemudian tekan subscribe, kemudian tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi yang akan Bapak sampaikan melalui video-video yang akan datang. Karena yang sudah mengklik, Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Karena klik yang kalian lakukan menjadi modal bagi channel Education and Sport ini untuk tetap eksis menyampaikan materi-materi pelajaran khususnya bagi kalian kelas 3 ini. Karena kita mulai aja. Pada video sekarang kita akan membahas materi yang ada di subtema 3, yaitu pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Kita memasuki pembelajaran keempat. Karena pembelajaran 3 kemarin sudah ya. Sekarang kita masuk pembelajaran keempat. Yang pasti, tapi masih tetap tentang cuaca ya. Masih tetap tentang cuaca. Karena itu tema 5. Kita belum habis tema 5. Baiklah anak-anak. Ini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai setelah kalian mempelajari video ini. Ya, inilah yang harus kamu ingat setelah belajar ini, setelah kamu mendengar, melihat video ini, inilah yang harus kalian kuasai. Yang pertama, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus yang berkaitan dengan pengaruh cuaca terhadap aktivitas manusia dengan baik. Nah, jadi di sini kalian ditekankan untuk rajin membaca. Karena tiap materi kita pasti ada membaca. Kalau dalam Islam kan ada iqra baca. Maka kalau sebelum melakukan suatu kegiatan, baiknya kalau itu ada catatan kamu baca dulu. Baca, terus baca. Dan ngerti, ulang kembali bacanya sampai kamu mengerti nian. Jangan loncat-loncat bacanya.
harus runtut dari awal sampai akhir. Jadi kalian mengerti, kalian paham mengenai isi bacaan tersebut. Karena itu yang pertama. Sekali lagi, yang pertama berarti nanti ada bacaan yang harus kalian baca. Yang kedua, dengan kegiatan bermain peran, siswa dapat menceritakan kembali pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan pengaruh cuaca terhadap aktivitas manusia dengan benar. Berarti di sini kamu bermain peran kayak artis, ya, artis sinetron, bermain peran. Tapi kayaknya ini kurang ini ya, agak susah kita lakukan bermain peran karena kita masing-masing mengerjakannya di rumah. Kecuali kalau kita bisa kita lakukan dengan Zoom atau Google Meeting. Tapi itu agak repot juga nah ya. Bermain peran agak susah bagi kita. Yang jelas intinya kamu bisa menceritakan kembali pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan pengaruh. Pengaruh apa? Pengaruh cuaca terhadap aktivitas kita. Itu pokoknya yang harus kamu kuasai ya. Kemudian yang ketiga, dengan bertanya jawab, siswa dapat menjelaskan kombinasi gerakan, putaran, dan ayunan dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Berarti di sini nanti ada gambar, ada tata caranya, disebutkan juga tata caranya nanti tentang suatu kegiatan. Berarti ini penjaskes ya, PJOK ya anak ya. Tentang kegiatan senam lantai. Yaitu gerakannya gerakan dasar yang tidak sulit. Yang gerakan dasar hanya gerakan putaran dan ayunan. Oke, hanya gerakan mutar, ayun. Yang jelas ayunan itulah mungkin yang di ini ya. Itu yang ketiga. Oke, nanti kamu akan disuruh kalau bisa ya dilakukan, kalau bisa ya tidak apa-apalah karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Apalagi di rumah kalian tidak ada tempat untuk bermain gantung-gantungan ya. Tempat berayun-ayunan, maaf, tidak ada tempat untuk bermain ayunan. Jadi agak sulit. Kayak ini ya penjasnya kita ini yang lain aja. Kemudian yang kelima, dengan kegiatan bertanya jawab. Siswa dapat menjelaskan bagaimana menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman dengan benar. Itu yang kelima ya. Yang kelima berarti kita dapat menjelaskan. Tapi dengan cara bertanya jawab ini hampir sama lah dengan tanya jawab ya. Melakukan tanya jawab dengan bermain peran itu sama aja. Kalau tanya jawab berarti tidak dengan acting gerakannya ya, hanya bertanya aja. Ini pun agak sulit kita lakukan ya. Yang jelas intinya siswa dapat menjelaskan bagaimana menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman dengan benar. Kemudian yang keenam, dengan kegiatan wawancara. Ini agak susah juga. Siswa dapat menyimulasikan bagaimana sikap bersatu dalam keberagaman dengan benar. Oke anak, kita langsung masuki yang pertama. Ada sebuah bacaan, kita baca sama-sama ya. Hari ini Edo tidak dapat hadir ke sekolah. Edo sakit flu dan demam. Kemarin saat pulang sekolah, Edo kehujanan. Edo lupa membawa payung atau jas hujan. Saat berangkat, Edo melihat matahari bersinar. Itu tanda cuaca akan cerah. Untuk itu, Edo tidak menyiapkan payung ataupun jas hujan. Ternyata, saat siang hari, langit berubah kelam. Pulang sekolah, hujan turun dengan deras. Perubahan cuaca membuat kondisi Edo berubah. Nah, pernahkah kalian mengalami hal seperti Edo? Ketika pergi sekolah, terang benderang. Tak ada awan, tak ada mendung. Begitu pulang, di perjalanan lebat hujan. Pernah ada kalian mengalami seperti itu?
Kalau yang rumahnya dekat bisa berteduh, itu pun tanggung kalau berteduh nak ya. Kalau sudah dekat rumahnya biasanya tanggung berteduh, langsung aja lari. Tapi kalau kalian diantar oleh mamanya pakai motor, biasanya mamanya suka bawa jas hujan di motornya. Jadi tak ada masalah nak ya. Kamu bisa memakai jas hujan agar tidak kehujanan. Oke anak-anak, semoga kita terhindar dari hal yang dialami oleh Edo. Makanya sekarang kalau tidak penting nian jangan keluar rumah. Kalau terpaksa keadaan mendesak keluar rumah tapi pakai masker. Jangan lupa ya pakai masker. Pulangnya kalian cuci tangan menggunakan air dan sabun. Oke anak-anak? Ada sebuah bacaan lagi. Ada gambar. Di sini kalian lihat ya, kalian perhatikan ada gambar perumahan. Rumah yang kena hujan, ada genangan air. Mungkin banjir nih nak ya. Yang kedua, terik panas matahari sampai pohonnya pun gundul. Anak yang satu ini kasihan kepanasan. Oke, kita baca sama-sama ya. Perubahan cuaca. Cuaca saat ini memang mudah berubah. Hujan turun sepanjang hari. Saluran air tak mampu menampung air hujan. Manusia sering membuang sampah sembarangan. Saluran air tersumbat, lingkungan pun menjadi banjir. Bacaan pertama. Yang kedua, saat musim kemarau, panas matahari terasa terik. Hujan tak turun hingga waktu yang lama. Kekeringan melanda wilayah suatu daerah. Cuaca seperti ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan manusia. Untuk itu, kita harus menjaga kondisi tubuh. Caranya dengan makan makanan bergizi. Kita pun harus berolahraga secara teratur. Jangan lupa untuk beristirahat yang cukup. Setelah kalian perhatikan gambar nomor 1, ini karena ulah siapa terjadinya banjir di suatu daerah? Ya karena ulahnya manusia. Manusia yang tidak bertanggung jawab. Mereka seenaknya membuang sampah sembarangan. Padahal ada petugas yang khusus mengangkut sampah. Kamu tinggal atau kalian tinggal simpan tong sampah kalian dari rumah atau pindahkan ke tong sampah yang ada di tempat pembuangan sementara. Nanti diangkutnya sama petugas. Dengan begitu maka lingkungan kita akan terhindar dari banjir dan akan bersih, tidak kumuh. Sementara kalau kita perhatikan di wilayah kita ini sering terjadi membuang sampah sembarangan. Apalagi yang rumahnya dekat sungai. Enak aja lempar ke sungai. Padahal sungai itu bukan tong sampah, tapi sungai itu adalah tempat hidupnya atau tempat mengalirnya air sebagai sumber kehidupan dari makhluk-makhluk yang ada dalam sungai tersebut ya. Jadi sekali lagi jagalah kebersihan lingkungan, jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya atau ke tempat pembuangan sementara, kamu buangnya untuk diambil oleh petugas kebersihan. Kemudian yang nomor 2, gambar yang ke nomor 2 pun sama. Ini merupakan akibat dari ulah manusia juga. Manusia yang menebang pohon tanpa memikirkan hal-hal yang akan terjadi setelah pohon habis ditebangnya. Maka hal yang akan terjadi setelah pohon habis ditebang adalah kalau pada musim kemarau kekeringan, kalau musim penghujan banjir ya. Ini contoh perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Jadi sekali lagi, kamu jangan suka membuang sampah sembarangan. Dan nanti kalau sudah besar, usahakan jangan suka menebang pohon sembarangan. Karena pohon itu memberi kehidupan bagi kita. Memberi kehidupan bagi makhluk hidup di alam ini. Kalau tidak ada tumbuhan, udara
tidak akan bersih. Oksigen tidak akan ada karena oksigen salah satu dihasilkan oleh tumbuhan. Tumbuhan itu menghisap karbon dioksida saat kita bernapas. Kita kan bernapas mengeluarkan karbon dioksida dan menghirup oksigen. Yang kita keluarkan karbon dioksida dihisapnya oleh tumbuhan sebagai bahan untuk membuat makanan dia atau sebagai bahan untuk berfotosintesis. Setelah itu, mereka kembalikan ke kita dengan udara yang bersih, yaitu oksigen. Makanya kalau kalian ada di sekitar pepohonan, kalian akan segar sekali badannya, karena oksigen yang keluar banyak. Di sekitar tumbuhan, oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuhan banyak sekali. Oleh karena itu, hati-hati, jangan suka menebang pohon sembarangan. Ya. Jagalah kesehatan dengan cara apa tadi? Dengan cara makan makanan yang bergizi. Hindari yang snack-snack. Makanlah makanan yang bergizi. Ya, jangan suka makan snack-snack. Makanlah makanan yang bergizi. Dan cukup tidur serta berolahraga. Ingat, istirahat yang cukup sangat perlu, yang cukup harus kita lakukan. Tidur jangan terlalu malam. Jam 9 kita tidur. Jam 8 sampai jam 9 kita belajar. Sudah belajar, siap-siap tidur. Baru badan kita akan fit besoknya. Akan sehat ya, akan terasa ringan. Ketika bangun, tidur kita cukup. Oke anak-anak? Ini adalah sebuah tugas bagi kalian. Tugas ini merupakan, ini tugas, kita tulis tugas 1 lah ya. Tugas yang harus kalian cari pada bacaan tadi yang Bapak baca, yang kita sama-sama baca nih ya. Yang kita sama-sama baca, kamu cari temukan kata-kata yang berhubungan dengan perubahan cuaca. Jelaskan maknanya, berarti ada makna, kemudian buatlah kalimat ya. Buatlah kata atau kalimat. Nih, buat kata atau kalimat. Contoh seperti ini, ada kata banjir. Nih, kata banjir kalimatnya. Di bacaan ada kata banjir, ada tadi ya. Ada kata banjir. Kemudian kamu cari artinya. Oh, ternyata arti dari banjir itu kamu bisa cari di kamus boleh. Di internet pun banyak ya. Banjir adalah air yang banyak dan deras. Kadang meluap. Nah, itu pengertian dari banjir. Setelah kamu cari artinya, baru kamu buat kalimatnya. Kalimat banjirnya bisa di tengah, di awal, atau di belakang. Contoh ini di belakang. Ini di belakang ya. Pada musim hujan, daerah itu sering dilanda banjir. Nah, banjirnya di depan ya. Di depan bisa enggak? Bisa. Banjir yang melanda daerah itu sering terjadi pada musim penghujan atau pada musim hujan. Ya. Nah, jadi nanti kamu cari kata-kata yang berhubungan dengan perubahan cuaca yang ada di bacaan tadi. Kamu tuliskan di buku tugas kamu foto. Cari dulu artinya, buat dulu kalimatnya. Karena gitu ya. Ngerti kan? Nah, mudah-mudahan ngerti ya. Silahkan nanti kamu tulis dulu tugasnya di buku. Tulis di buku, kemudian putar lagi. Kalau sudah selesai videonya, putar lagi dari awal. Cari di bacaan tadi. Nah, gitu anak-anak ya. Oke, bisa kan anak? Oke, kalau bisa kita lanjut ya. Kita lanjut. Ini ada sebuah cerita juga. Ada anak-anak yang sedang berkumpul di halaman sekolah nampaknya nah ya. Bapak bacakan ya, atau kita sama-sama baca ya. Bapak bacakan, kamu ikuti. Memiliki sahabat sangat menyenangkan. Apalagi jika berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Dayu dan teman-teman bersahabat dengan Komang di Bali. Mereka akan membantu para pengungsi Gunung Agung, Bali. Mereka telah menggalang bantuan dari warga sekolah. Bantuan berupa dana dan pakaian layak pakai.
Menjalin persahabatan bisa dilakukan dengan siapa saja. Walau berbeda agama, berbeda suku, ya, walau berbeda asal sukunya, berbeda pula warna kulit, bahkan berbeda agamanya. Kita tetap bersahabat. Nah, gitu nah. Jadi, kalian jangan tidak mau berteman dengan siapapun teman kalian. Kalian harus tetap berteman. Baik sama orang yang lain sukunya dengan kita, warna kulitnya lain, kita putih, dia hitam misalkan. Jangan ya, jangan mengejek orang dengan kelemahan-kelemahannya. Jangan, kita sama. Manusia tidak ada perbedaan. Hitam, putih, kurus, gendut, kita tetap sama. Manusia di mata Tuhan tidak ada bedanya. Karena sekali lagi, kita tidak boleh mengejek teman. Siapapun harus kita ajak bersahabat. Siapapun. Karena yang jelas ini adalah perbuatan anak yang sangat baik sekali yang dilakukan oleh Dayu. Dia mengumpulkan pengumpulan dana baik uang atau pakaian layak pakai untuk membantu teman-teman atau saudara-saudaranya di Bali yang kena musibah letusan Gunung Agung. Karena gitu ya. Jadi itu aja yang bisa ini kan. Di sini tak ada tugas ya. Untuk yang ini yang tadi tugasnya sudah di nomor tugas 1 tadi ya. Oke, kita lanjut anak-anak. Oke anak-anak. Di sini ada daftar beberapa suku bangsa di Indonesia. Nama suku ada suku Gayo, suku Minangkabau, Batak, Simelu, Palembang, Lampung, dan banyak lagi Melayu segala macamnya. Itu suku bangsa yang ada di Sumatera, di Pulau Sumatera. Kemudian ada juga di bawahnya Betawi, Sunda, Jawa, Madura, Tengger ada di Pulau Jawa. Bali ada di Pulau Bali, Banjar, Berau, Dayak, Mayan, Kutai ada di Kalimantan. Kemudian ada juga suku Buton, Minahasa, Bugis, Toraja ada di Sulawesi. Ambon, Aru ada di Maluku. Rote, Sasak, Bima, Flores ada di Nusa Tenggara. Nusa Tenggara itu ada 2 ya, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian suku Dani dan suku Asmat ada di Pulau Papua. Ini hanya sebagian kecil anak-anak ya. Hanya sebagian kecil dari nama-nama suku bangsa yang ada di Indonesia. Banyak sekali ya. Suku-suku bangsa di Indonesia banyak sekali. Ini hanya sebagian kecil, banyak yang tidak tercover di sini. Banyak yang tidak terdapat di sini ya. Ini Bapak hanya contoh cuman. Kalian biar lebih kenal lagi. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian cari di buku-buku penunjang. Ya. Karena kalau di sini videonya nanti kelamaan. Ya, jadi silahkanlah kalian cari di buku-buku yang berhubungan dengan suku bangsa. IPS terutama anak ya. Oke, kita kembali lagi ke cuaca. Cuaca cerah siang ini. Edo dan teman-temannya bermain sambil melakukan gerakan berayun dan memutar. Berarti ini olahraga nah ya. Mereka melakukan pada dahan pohon yang ada di sekolah. Gerakan itu dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Berdiri tegak. Berdiri tegap ya. Jangan condong ke kiri, condong ke kanan. Atau membungkuk tapi tegap. Rentangkan kedua tangan ke atas. 3. Genggamlah dahan pohon dengan kuat. Berayunlah ke depan dan ke belakang sebanyak
banyaknya. Ayunan sebanyak 4 ayunan gitu nah ya. Berayun ke depan dan ke belakang sebanyak 4 ayunan. Berarti kamu ayun ke depan 1, 2, 3, 4. Jadi ke depan 2, ke belakang 2. 1, pertama ke depan dulu ya. Kita kan tegak dulu, pegang pohon. Kita bergerak ke depan. 1 kali ya. 1, terus ke belakang atau 1 kali. 2, 3, 4. Oke, gitu nah ya. Lalu melompatlah sambil melepaskan genggaman. Baru loncat kita ya. Sudah 4, langsung. Dari belakang kita langsung loncat. Lalu gerakan memutar setengah lingkaran. Kemudian mendarat dengan sempurna. Kali ini agak susah ya. Agak susah kita sambil melompat sambil berputar setengah putaran. Agak susah. Jadi kalau bisa ya lebih bagus kamu lakukan ya. Nah ini dia. Nah. Ini dia contoh dari gerakan-gerakan yang tadi Bapak sebutkan. Yang pertama, ini dia tegak ya. Ini tegap, tangan dikeataskan, baru memegang dahan. Dia berayun ke belakang dulu, ke belakang. Ya, 1, ke belakang dulu atau ke depan dulu, terserah kalian ya. Baru ke depan lagi berayun, 2, terus gini ya. Balik lagi, 3, balik lagi, 4, baru ke sini. 4-nya dilepaskan. Dilepaskan kayak gini. 4, lepas baru tegak di sini ya. Ini gerakan yang tadi dipraktekkan yang Bapak bacakan tadi. Oke, anak-anak ya. Ada yang sudah biasa melakukan seperti ini. Kalau tak ada pohon boleh di tempat ya kalau bagus emang di pohon. Kecuali kalau di rumah kamu ada tempat untuk berolahraga. Bisa ada tiang ya. Bisa kamu berayunlah di sana. Karena ini gerakan dalam olahraga. Ya, olahraga ini sejenis senam lantai seperti ini juga. Karena itu aja untuk pembelajaran yang keempat ini ya. Sampai di sini aja. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian atas atensinya, atas perhatiannya. Tapi sebelum kita akhiri, sebelum Bapak akhiri, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Karena kita tadi di awal sudah berdoa. Maka di akhir pun kita harus berdoa juga. Agar pelajaran yang barusan Bapak sampaikan dapat meresap, dapat kamu terima dengan baik. Karena berdoa dimulai. Selesai. Karena demikianlah pertemuan kali ini. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian. Tapi sebelumnya, jika ada yang baru mampir ke channel Bapak, silakan klik dulu like dan subscribe-nya. Kemudian tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi yang akan Bapak sampaikan melalui video. Kalau sudah, Bapak ucapkan terima kasih. Kalau belum, silahkan diklik dulu ya. Karena itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Dan jika menurut kalian video ini bermanfaat, maka share-lah. Bagikan video ini bisa melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, WA, dan sebagainya. Karena caranya mudah sekali. Di bawah video ini kamu lihat ada tanda jempol yang ke atas. Ditekan jempol ke atasnya. Kemudian lihat ada tulisan dibagikan. Maka klik bagikannya. Diklik nanti akan timbul bagikan kemana nih? Apa ke YouTube? Ke apalagi selain YouTube ke Facebook? Diklik Facebooknya. Nanti akan nyampe. Ya akan langsung diarahkan ke halaman Facebook. Baru kamu posting. Klik posting di atas. Karena itu aja ya
yang bisa Bapak sampaikan. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi kalian, atas share-nya, atas like-nya, atas subscribe-nya, atas penyebaran video ini kepada kawan-kawan yang membutuhkan. Bapak ucapkan terima kasih. Sekali lagi, kamu jangan malas membagikan informasi. Oke, Nak? Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak akhiri dengan ucapan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.